Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kembali lagi dengan saya, Nabila Nur Ahmad, dari Agroteknologi 21 Universitas Syahkuala. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS untuk data rancangan acak lengkap faktorial. Nah, pertama-tama saya sudah menyiapkan data RALF mengenai hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan fosfat. Nah, di sini terdapat perlakuan kapur dan fosfat, di mana faktorial itu maksudnya terdapat dua faktor atau lebih. Itulah faktor adalah faktor kapur dan fosfat di sini, di mana kapur terdiri dari K0 dan K1, serta fosfat terdiri dari P0, P1, dan P2. Baik, yang pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Oh ya, di sini saya menggunakan SPSS yang 16, versi 16. Kalau misalnya teman-teman menggunakan SPSS 25, versi 25, itu diperbolehkan ya. Nah, pertama-tama di kolom name ini, teman-teman bisa mengetik untuk perlakuan. Karena perlakuannya di data RALF ini ada dua, yaitu perlakuan kapur dan perlakuan fosfat. Teman-teman bisa mengetik di kolom name, yaitu perlakuan. Lalu untuk kolom ketiga itu B. Yang ketiga itu ada ulangan. Untuk kolom keempat itu ada hasil. Setelah keempat kolom ini terisi pada name, maka kita akan berpindah ke desimal. Nah, di desimal ini karena data hasil dari biji kacang tanah ini terdiri dari 24 data, ada dari 22,32 sampai 22,59, dan semua data ini memiliki dua angka di belakang koma, yang berarti desimalnya itu ada dua. Jadi, di SPSS, desimal ini hanya diisi oleh hasil saja. Sedangkan untuk perlakuan K, perlakuan P, dan ulangan itu tidak memiliki desimal. Selanjutnya, untuk kita beralih ke label. Nah, di label ini, untuk label perlakuan K itu adalah kapur ya, karena menggunakan kapur. Lalu untuk P, perlakuan P itu adalah fosfat. Dan untuk ulangan itu dikosongkan. Dan hasil labelnya itu adalah tadi hasil biji kering kacang tanah, gram per pot. Mari kita klik. Ketik di sini hasil biji kering ya. Setelah itu teman-teman bisa mengklik value. Di value ini kita akan isi untuk value-nya. Tadi kan kapur ada K0 dan K1 ya. Jadi di value ini kita buat value-nya 0 dan labelnya K0. Add. Yang kedua tuh value-nya 1 dan labelnya K1. Perlu di-add lagi. Terus setelah itu oke. Nah, di perlakuan P, value-nya itu adalah ada 3 ya tadi. Ada P0, P1, dan P2. Jadi untuk value pertama itu 0, terus labelnya itu P0, sampai P2 kita buat di sini. Setelah itu kita add. Kita oke Mas. Nah, di ulangan, nih, ulangan pada data RALF ini ada 4 ulangan. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Jadi kita di value labelnya kita buat 4 kali ulangan seperti ini.
Setelah itu klik OK. Setelah kita mengisi ini kolom variable view, maka kita akan beralih ke data view. Di data view otomatis nih, setelah kita mengisi variable view, maka ada kolom perlakuan, kolom perlakuan K, kolom perlakuan P, ulangan, dan hasil. Nah, di perlakuan K, kita akan klik K0, karena dari data dari si RALF itu memiliki 24 data, jadi K0-nya itu 12 dan K1-nya itu 12. Jadi pas tuh 24 data. Ini K1, Oke. Untuk perlakuan P, tadi kan ada terdiri dari tiga ya, perlakuan P ada P0, P1, dan P2. Nah, untuk P0 itu kita ulangi sebanyak 4 kali ya, sampai 24 data. Jadi ini P0, lalu ini P1, ini P2, Nah, setelah itu untuk ulangan, sama juga. Kan tadi ada 4 ulangan ya. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Itu kita ulangi lagi sebanyak 4 kali. Itu hasil nih. Nah, pada data RALF yang telah saya siapkan, saya sudah membuat nih hasil dari biji kacang tanah ini. Saya membuat datanya itu secara vertikal agar mudah untuk di copy ke SPSS. Jadi kita akan memasukkan data hasil biji kacang tanah ini yang 24 data tadi ke hasil di SPSS. Nah, setelah data hasil itu masuk ke SPSS, maka teman-teman bisa mengeklik nih di taskbar itu ada analyze untuk mendapatkan output dari data RALF ini. Nah, kita klik dulu analyze, lalu teman-teman bisa pilih general linear mode.
model, maksudnya general linear model. Lalu klik univariate. Nah, maka akan muncul nih tabel seperti ini. Maka teman-teman bisa untuk dependent variable itu variabel yang dipengaruhi. Maka kita akan memasukkan hasil biji kering kacang tanah gram per pot ke dependent variable. Jadi ya, ini dia dengan mengklik hasilnya, lalu kita klik panah ini, maka akan masuk ke dependent variable. Untuk fix faktor, kita akan masukkan faktor tadi, faktor kapur dan fosfat. Sama juga, kita klik kapur, kita klik tanda panah, masuklah dia ke fix faktor. Fosfat juga kayak gitu. Nah, setelah ini kita masukkan, teman-teman bisa memilih model, lalu di sini klik custom. Nah, karena ini kita menggunakan data rancang acak lengkap faktorial, maka tipenya ini kita ganti ke main effect. Lalu kita klik perlakuan K masuk ke model, perlakuan P juga masuk ke model. Nah, setelah itu, nih kita memasukkan nih kombinasi dari dua perlakuan ini, perlakuan K dan perlakuan P, secara bersamaan. Maka tipenya kita ganti lagi ke interaction. Lalu kita klik di keyboard Shift, lalu klik perlakuan K, perlakuan P, dan tanda panah. Maka di model akan keluar nih perlakuan K bintang perlakuan P. Setelah itu klik continue. Nah, teman-teman setelah memilih model, pilih post hoc. Di post hoc, kita masukkan perlakuan K dan perlakuan P ke post hoc test for. Perlakuan K masuk, perlakuan P juga masuk. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencentang equal variances assume-nya, yaitu centang LSD, centang Tukey, sama Duncan. Lalu klik continue. Nah, setelah post hoc, teman-teman pilih lagi nih options. Di option, kita memilih overall. Setelah itu, kita centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Oke, setelah itu klik continue. Nah, setelah teman-teman mengisi univariate, mengisi model, mengisi post hoc, dan mengisi option, maka kita klik OK untuk mendapatkan output dari data rancangan acak lengkap faktorial mengenai hasil biji kering kacang tanah terhadap faktor dari kapur dan fosfat. Ini kita klik OK ya. Nah, di sini otomatis muncul nih outputnya. Nah, ini adalah output dari data rancangan acak lengkap hasil biji kering kacang tanah dengan perlakuan kapur dan fosfat. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan SPSS untuk data rancang acak lengkap faktorial. Semoga teman-teman dapat memahami video ini dan dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.